Hello guys, welcome to Jason Adventure Family. Jangan lupa like ya, comment, share, and subscribe. Thank you. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jason Adventure Family. Kali ini saya mau unboxing sekaligus mereview tenda baru dari Mobi Garden. Oke, ini baru datang kemarin, kita baru sempat buka ya. Langsung aja kita unboxing, kita lihat apa aja isinya, kelengkapannya. Di tenda ini kapasitas 3 orang. Saya pilih tenda ini setelah cukup lama melihat, cek tenda-tenda yang lain, merek-merek lain. Akhirnya pilihan jatuh ke Mobi Garden. Ini Mobi Garden. Oke, kita buka dulu aja ya. Oke, seperti ini. Kemasannya oke, udah dilengkapi dengan namanya nih, macam beruntung. Nah, ini warnanya biru, cakep seperti ini. Kemasannya seperti ini ya. Dalam tas saya pilih karena pertama cukup luas, kemudian ringan ya. 3,6 sih beratnya ya, nggak terlalu ringan juga, tapi ya cukup di bawah 4 kilo. Terus ada vestibul yang cukup luas, dan yang menarik dia punya 2 pintu. Nanti besok akhir pekan kita coba pasang tendanya, setup di camping ground, dan kita lihat seperti apa. Sekarang kita lihat, ini ada strap seperti ini, jadi ada tas kemudian strap. Ini cukup membantu untuk membuat kemasannya lebih compact gitu ya, ketika kita kemas dalam tas terbuka. Nah, ini seperti dry bag sistemnya, ada penguncinya juga. Jadi sekalian ada strap untuk memperkuat atau mempererat kemasan. Ini juga di ujungnya ada strap seperti ini ya. Ini tendanya biru, ada gulungannya juga, ada strap juga seperti ini ya. Jadi cukup ringkas, jadi kemasannya dan dengan adanya strap-strap ini sangat membantu untuk kemasannya. Oke, ini pakai semacam ini velcro gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat apa aja isinya. Nah, yang pasti ada ini kantong tenda atau tas tenda. Kemudian kita dapat frame-nya ini alloy, udah pasti ringan ya. Kita lihat seperti apa. Frame alloy, oh warnanya seperti ini guys, warna orange ya. Ini kita dapat 3 frame ya, 2 frame utama untuk tenda atau dunia. Nah, ini yang silver sepertinya untuk vestibulnya. Nah, ini 2 frame utama, 2 frame utama untuk tenda dumnya gitu ya. Ini patahan-patahannya kecil ya, jadi ringkas kalau mau pasang atau ditaruh di dalam tas carrier, nggak terlalu panjang, jadi bisa masuk. Oke, kita simpan dulu. Ini ada 2 frame tenda. Kemudian kita dapat pasaknya juga alloy. Kita lihat seperti apa. Ini dapat kantong juga khusus untuk pasaknya. Tadi kantong khusus untuk frame juga ada. Nah, ini pasaknya silver, warnanya cakep juga ini. Bagus. Bentuknya L seperti ini. Berapa kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Total ada 17. Kita taruh dulu.
facet ya, atau outernya, sorry, outernya seperti ini, warnanya biru. Ini bisa dilihat ada guideline-nya sudah ada di sini. Ini stoppernya, bentuknya segitiga stoppernya. Terus di guideline-nya ini ada pengikat untuk talinya dari kain gitu, yang ada reflektifnya gitu. Cakep di sini, dua abu ya, reflektif. Warnanya cakep, biru seperti ini. Kita nggak bongkar karena besok pada saat camping di camping ground weekend ini kita akan pasang, kita akan lihat. Jadi kita lihat dulu. Oh, ini bahannya polyester ya, kalau nggak salah 190 D ininya, spesifikasinya polyester. PU nya udah 3000 mm, jadi udah aman untuk mengatasi hujan. Ini jahitannya rapi, tapi besok kita lihat lebih detail pada saat tenda ini dipasang. Kemudian kita dapat innernya seperti ini. Nah, ini innernya. Jadi dia campuran mesh sama bahan polyester. Ujungnya mana atasnya? Nah ini saya suka sih. Jadi di bagian atas ya, kalau dilihat ini bagian atasnya pakai kain polyester. Jadi nggak semuanya full mesh. Meshnya itu hanya sebagian kecil di bagian pintu sama di bagian pinggir-pinggirnya. Kenapa penting di bagian atas nih harus polyester ya, harus bahan ini? Karena kalau misalnya ada kebocoran di bagian atas di outernya, dia nggak air itu nggak langsung jatuh. Kalau yang full mesh di sini misalnya mesh, air jatuh menembus outer, dia bisa langsung jatuh membasahi bagian dalam dari tenda di mana kita tidur di situ. Ya. Ini bahannya juga polyester. Nah, ini cakep ya, bahannya, warna dan bahannya cakep. Tuh ada tulisan Moby Garden di sini, tulisan Moby Garden. Mana lagi? Ini ada strap untuk sistem untuk menyangkutkan outernya ke innernya menggunakan ini buckle. Oke, ini Moby Garden kayaknya itu aja yang kita dapat. Ini bahan floornya pakai bahan polyester ya, polyester. Jahitannya sudah dilindungi dengan seam seal tape, jadi sudah aman, nggak akan bocor. Oke, itu aja sepertinya yang kita dapat. Kita harusnya ada ini kok nggak ada ininya ya, nggak ada footprint, harusnya ada footprint. Oke, kita lihat spesifikasinya. Ini di dalam tasnya ada keterangan spesifikasi ya, tapi ini bahasa Jepang nih, nggak ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Tapi kita bisa lihat ini untuk tasnya, packingan tas itu ukurannya 44 cm panjangnya, kemudian lebar 19 cm. Kemudian di dalamnya ada
frame dengan kantungnya, pasak dengan kantungnya, kemudian ada tali guideline ada 6. Kemudian ini petunjuk penggunaan frame. Kemudian ini dimensinya tendanya ya. Ini yang saya suka nih guys. Jadi lebarnya 180 tapi panjangnya 210. Jadi kalau untuk tinggi orang rata-rata orang Indonesia 160-170 ini masih cukup lah ya. Ini kalau tidurnya membujur seperti ini bisa muat 3 orang gitu. Tapi kalau melintang sebaliknya ini bisa 4 atau mungkin 5 orang ya. Jadi cukup luas. Dan ada vestibul di bagian depan itu 110 cm, dan di bagian belakang ada sedikit vestibul kecil. Pintu belakang ada vestibulnya, ukurannya 45 cm. Lumayan. Ini bagian belakang bisa untuk menyimpan tas carrier ataupun sepatu ya, bisa lewat belakang disimpan atau barang-barang yang kotor. Sementara di depan ini bisa untuk menyimpan bahan makanan dan untuk memasak, atau bisa juga untuk satu orang tidur di sini ya, jadi kapasitasnya bisa lebih banyak. Dan yang lebih saya suka adalah spesifikasi tingginya, ini cukup tinggi nih, 135 cm ya, jadi cukup luas. Kayak ruang di atas kepala kayaknya cukup luas gitu ya. Jadi ini yang saya suka. Nah, kemudian ini petunjuk cara menggunakan memasukkan frame, mendirikan tendanya seperti ini. Dan ini ada guideline di bagian depan 2, bagian kanan kiri masing-masing, kemudian 2 di belakang. Saya rasa ini cukup kuat lah untuk menahan angin atau badai di gunung. Nah, kemudian ini yang juga saya suka, ada ventilasi ini di gambar sini ya. Oke, di sini itu ada jendela yang bisa digulung sehingga ventilasi bisa udara bisa masuk dengan bebas lewat kanan kiri. Ada 2 jendela di kanan kiri. Jadi kalau kondisi panas ini bisa kita buka untuk udara masuk sehingga suhu di dalam tenda tidak panas gitu ya. Ini kendala kita kalau camping di camping ground atau di gunung gitu ya. Kalau panas siang matahari sangat panas, di dalam itu gerah, tapi kalau malam dingin. Nah, ini dengan sistem seperti ini kita bisa mengatur pada saat siang ataupun pada saat kondisi panas terik. Ini jendela kita bisa buka, ditambah pintu depan ataupun pintu belakang kita bisa buka gitu ya, supaya udara atau sirkulasi udara bisa masuk dan keluar dengan bebas di dalam tenda, sehingga kita tidak merasa kepanasan atau kegerahan. Sementara kalau pada malam hari kita bisa tutup semua gitu ya, kita bisa tutup ventilasi atau jendela di kanan kirinya. Saya pikir kalau ditutup semua juga nggak akan gerah gitu ya, karena di innernya itu sebagian adalah mesh, battery mesh gitu. Pintunya juga sebagian battery mesh, sehingga kalau kita tutup semuanya tetap ada udara yang masih bisa masuk. Oke, sementara sekian dulu unboxing kita tenda Moby Garden kapasitas 3 orang, Cold Mountain seri NX 20561021. Sekian dulu unboxingnya, kita jumpa lagi saat review pada saat tenda ini kita dirikan atau kita gunakan di camping ground. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Salam camping, my trip, tergantung istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.